Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Apa kabar semuanya? Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa gosok gigi. Sudah lama saya tausiah, inilah pentas yang paling tinggi. Makanya suara saya agak mengecil karena cemas jatuh ini. Doakan supaya selamat sampai selesai, sampai masuk ke surga insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Beberapa bulan yang lalu, Habib Gais As-Segaf datang ke Pekanbaru. Kata beliau, Ustadz Abdul Somad mau diangkat menjadi penasehat pesantren modern Tahfiz Ar-Rahmah. Saya takut, Habib. Takutnya nanti foto saya dipajang malah orang nggak mau masukkan anaknya. Kira-kira kalau saya nanti bersanding nama saya dengan nama Habib di pesantren Ar-Rahmah ini malah mendatangkan manfaat atau mudarat. Karena saya ini termasuk ustadz radikal. Radikal itu maksudnya ready call. Ready siap, call diundang, lalu siap untuk datang. Kata Habib Gais yang meminta ini Ibunda Hajjah Rohayah. Saya tidak bisa menolak. Dan Bapak Haji Marsudi, dua orang tua yang luar biasa. Sementara saya, ayah saya sudah meninggal, ibu saya juga sudah meninggal. Saya ini anak yatim piatu. Kalau ada bapak ibu yang mau sedekah, kasihlah ke saya. Dan putra beliau namanya Bapak Dr. Arif, yang akan menjadi saudara Ustadz. Karena saya juga tidak punya saudara. Saya anak pertama, adik saya ya anak kedua. Jadi saya punya keluarga lagi. Saya punya saudara, saya punya ayah, saya punya ibu, dan saya punya santri-santri yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa, dan saya pikir itu sudah cukup. Saya pikir tidak ada lagi penghormatan, rupanya subuh ini penghormatan. Ini saya rasa-rasa seperti raja-raja ini sekarang. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu belum mampu membalas, fad'u lahu, doakanlah. Saya dan kita semua mendoakan semoga Ibu Hajjah Rohayah, Bapak Haji Marsudi, beserta seluruh keluarga besar, anak-anak, menantu, cucu, santri, karyawan, pegawai, asatiz, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ustadz Abdul Somad kenal dengan anak santri Ar-Rahmah yang juara di Turki itu. Oh, itu santri saya. Yang kemarin juara nasional itu, oh itu juga santri saya. Ustadz pernah ngajar di Ar-Rahmah. Pernah sekali ba'da subuh. Bangga hati saya. Jadi kedatangan saya ini adalah supaya jangan sampai saya terhutang, diangkat sebagai penasehat dan punya santri yang luar biasa, kelasnya internasional. Tadi begitu saya datang sampai kemari duduk, diapit oleh Habib Gais sebelah kanan, Bapak Dr. Arif sebelah kiri,
menyaksikan 2 protokol berbahasa Inggris, terus terang bergetar hati saya. Saya sudah susun kata-kata bahasa Inggris. Let's thank to God Allah give us apa ya? Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bring us from the darkness to the lightness. Sudah saya susun kata-katanya. Untungnya Dr. Arif dan Habib Ges bahasa Indonesia. Ya udah, saya bahasa Indonesia aja. Jadi yang paling penting di antara semuanya adalah bahwa Bapak Ibu dimanapun berada dari Sabang sampai Papua yang mengkhawatirkan anaknya, jangan khawatir lagi, jangan cemas lagi, silakan masuk kantor, silakan bisnis, silakan usaha, silakan jadi wanita karir, anakmu insya Allah akan dididik dengan baik di pesantren modern Tahfiz Ar-Rahmah. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Di luar pagar sana anginnya kencang, ombaknya dahsyat, karangnya tajam, godaan luar biasa. Yang merusak anak-anak kita ini ada 10. Yang pertama, narkoba. Pengedar narkoba ditangkap, narkobanya ditangkap, disimpan di tempat penyimpanan bukti, hilang 100 kilo. Pas ditanya kok bisa hilang, dilarikan tikus. Bayangkan itu. Yang punya uang banyak, rusak karena narkoba. Sabu-sabu, ganja. Yang nggak ada uang, mabuk pakai lem kambing. Ngelem. Nggak ada juga uang beli lem kambing. Nyuri bensin untuk mabuk. Ngisap bensin biar supaya mabuk. Enggak mabuk juga, rupanya bensin oplosan. Memang dunia ini sudah kacau, hancur, lebur. Pergaulan di luar pagar sana dahsyat. Anak laki-laki dibawa ke karaoke sama anak perempuan. Anak perempuan dibonceng ke sana kemari. Anak perempuan ditembak untuk jatuh cinta. Cinta ditolak, kampak bertindak. Siapa yang bisa menjaga anak-anak kita ini? Tidak ada lagi yang bisa menjaga anak-anak. Bapak sibuk pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Mencari hidup, mencari kaya. Mau rumah baru, mau mobil baru, mau cincin baru, mau bini baru. Semua sibuk semuanya. Sampai anak-anak terlantar, tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Cobalah tanya di dunia ini siapa yang mampu membangunkan anak dari jam 3 subuh untuk tahajud, setelah itu witir, habis itu ngapal Quran karena kepalanya masih fresh, sholat subuh berjamaah, zikir dan doa, masuk kelas, sampai sholat zuhur makan siang, habis itu masuk kelas sore, menghafal hafalan baru, murojaah, habis asar olahraga, mandi, sholat maghrib ke isya, dari isya baca kitab sampai jam 10 malam tidur lagi. Enggak ada. Kalau ada di antara bapak ibu yang ngaku bisa, bahasa Arabnya satu, mustahil. Enggak ada. Saya kalau disuruh ceramah tablik akbar, insya Allah berkat pertolongan Allah saya mampu. Tapi kalau disuruh saya mendidik anak-anak, saya nggak sanggup. Maka anak saya masukkan ke pondok, ponakan saya masuk pondok, laki-laki perempuan masuk pondok. Di rumah hanya boleh cuman TK, SD, SMP, SMA, pondok. Yang nggak mau mondok, coret dari akte kelahiran. Keluar namanya dari kakak. Ustadz kok kejam sekali? Ini bukan kejam. Ini adalah tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah lampunya mesti berapa lampunya ini?
8, 16. Biar supaya wajah saya nampak glowing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang kalau ceramah di mana-mana itu sampai lupa. Ustaz Somad masih ingat kemarin ini yang di acara di sini? Aduh nggak ingat. Ini kemarin yang tablik akbar di sini nggak ingat. Tapi kalau yang ini pasti ingat insya Allah. Ini Ustaz, oh iya ini yang tinggi kali itu kan. Ingat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak ibu yang perempuan mau disimpan di rumah, nanti datang tetangga yang manas-manasin. Apa kata dia? Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Ini kalau ada tetangga orang ngomong begini, ini namanya alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin ini yang ngomong begini. Menghasut anak-anak kita. Tidak mendidik kalimat-kalimat seperti ini. Menghasut untuk laki-laki dengan perempuan berjalan. Tadi waktu pertama saya di belakang duduk, kelihatannya gelap ini semua hitam. Dan sekarang setelah matahari mulai menampakkan cahayanya, ternyata pesantren modern Tahfiz Ar-Rahmah ini cantik sekali. Seperti di Tangerang ini. Hijau, Masya Allah, tabarakallah. Ada pohon, ini sawit apa kurma? Pohon kurma ini. Tanamlah tanaman yang kira-kira bisa dimakan oleh cucumu. Jangan tanaman yang hanya bisa kau makan. Tanam tanaman yang cucumu pun bisa menikmatinya. Saya bisa makan buahnya. Habis itu anak saya bisa makan buahnya. Dan cucu saya bisa makan buahnya. Pohon apa yang bisa bertahan 3 generasi? 100 tahun belum tentu mati. Pohon kurma. Makanya ini bukan sembarang nanam pohon. Ini ada filosofinya ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Kenapa pohon kurma yang ditanam? Di Riau ada masjid agung. Di sampingnya pohon kurma juga. Enggak ada buahnya. Dipanggillah profesor kurma dari Thailand. Namanya Profesor Kola. Bukan yang untuk buka puasa itu, bukan. Profesor Kola, ya coba teliti dulu kenapa pohon kurma di masjid ini enggak berbuah. Setelah diteliti, Profesor Kola tersenyum. Kenapa Prof? Ini pohon kurmanya laki-laki semua. Ternyata penyakit LGBT itu hanyalah cara Allah untuk menghilangkan orang-orang yang tidak beriman di Eropa dan Amerika. Eropa, Amerika tidak mati karena ditembak, dipotong dengan pedang. Tapi mereka akan mati sendiri disebabkan oleh 2. Yang pertama, populasinya tidak bertambah karena mereka tidak mau menikah. Mereka nggak mau nikah. Makanya di Jerman itu siapa yang mau nikah punya anak, anaknya ditanggung oleh negara dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Biaya hidupnya ditanggung, beasiswanya tinggi. Karena mereka nggak mau punya anak, nggak mau menikah. Saya pernah ceramah di salah satu perusahaan asing, pulangnya diantar, pas di mobil, kata drivernya, Ustadz Somad, kita mohon maaf ya, ini ada jemput satu orang bule. Saya bilang, saya nggak bisa campur aduk dengan perempuan, ini bule. Ini laki-laki Pak Ustadz, kalau gitu berarti Pak Ale, saya bilang. Habis itu bulenya duduk di belakang, saya sudah kadung duduk di depan. Begitu dia masuk, how are you sir? Fine. Where are you come from? Switzerland. Oh, are you married? No. Dia nggak nikah, dia bilang. Terus saya tanya, why? No time for child. Saya nggak perlu nikah dan nggak ada waktu untuk anak. Ternyata memang betul, mereka nggak mau nikah. Dan andai pun mereka nikah, mereka tidak mau punya anak. Makanya sekarang sedang digembar-gemborkan kemana-mana namanya child free. Artinya nggak mau punya anak.
Itu adalah cara supaya mereka punah dengan sendirinya. Amerika, Eropa. Jadi kalau ada orang sekarang yang terlalu ketakutan dengan Donald Bebek, itu nanti akan punah dengan sendirinya. Karena mereka nggak mau nikah. Dan sudah ada satu kota Philadelphia di Amerika yang masyarakatnya sudah jadi zombie. Coba tulis di Google, zombie Philadelphia. Anak mudanya sudah nggak sadar lagi. Laki-laki perempuan sudah sakau, semuanya rusak karena narkoba. Nggak mau nikah, nggak mau punya anak, kena narkoba, error, kacau, gila, mati. Dan satu lagi yang membinasakan mereka, virus HIV AIDS. Disebabkan oleh apa? L, lesbian, G, gay, B, biseksual, T, transgender. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan penyakit-penyakit ini dari umat Islam, insya Allah. Adapun orang Islam, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur, al-wadud, yang penyayang kepada anaknya. Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta, Jawa Barat 50 juta, pertumbuhan penduduk luar biasa. Muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia. Allahu Akbar. Seandainya kita dari Sabang sampai Papua ini serentak diadakan hari kencing nasional, lalu pipanya diarahkan ke Israel, mati Benyamin Netanyahu itu. Apalagi air yang dari Indonesia ini bau jengkol sama pete. Begitulah hebatnya kekuatan Indonesia ini. Itu belum lagi keluar alumni-alumni dari Ar-Rahmah yang hebat-hebat, yang cerdas-cerdas ini. Allah akan menolong agama ini dengan anak-anak muda yang luar biasa. Dan anak muda itu sekarang ada di hadapan saya. Tadi waktu gelap saya lihat orang tua, ini ternyata banyak anak muda di bawah. Jangan bayangkan bahwa sahabat Nabi itu tua-tua. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Semua surat-surat orang Yahudi kepada Nabi, Zaid bin Thabit yang menerjemahkan. Turjuman, translator. Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi berapa lama? Ta'allamtuhu wa adzaqatuhu nisfa syahrin. Saya belajar bahasa Yahudi setengah bulan. 15 hari, 2 minggu cuman dia belajar bahasa Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Kalau kirim surat, maka Zaid bin Thabit yang menerjemahkannya. Berapa umurnya? 20 tahun. Anak umur 20 tahun, sekarang semester 4, itulah penterjemah Nabi Muhammad SAW. Anak muda. Nabi mengirim pasukan dipimpin oleh panglima perang namanya Usamah. Usamah itu artinya singa. Dulu rata-rata panglima-panglima perang itu pakai nama singa. Kami di Sumatera juga rajanya pakai nama singa. Namanya si Singa Mangaraja. Dan orang Inggris juga pakai nama singa. Namanya Richard the Lionheart. Singa. Dan singa bisa terbang, Lion Air. Usamah artinya singa yang siap menerkam musuh-musuh Allah. Ketika dia diangkat jadi panglima perang, berapa umur Usamah? 18 tahun. Anak muda, penerjemah 20, panglima perang 18. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, kaisar paling hebat di dunia, Kaisar Konstantin, mendirikan kota paling besar, paling megah, Konstantinopel, ditaklukkan oleh seorang Al-Fatih. Berapa umur Al-Fatih waktu menaklukkan Konstantinopel? 19 tahun. Begitu mereka sang penakluk.
Berapa usia Al-Fatih? 19. Umur kamu berapa? 19 Pak Ustadz. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Puih. Jangan pacaran. Ibu-ibu yang di luar sana, anakmu bingung bagaimana kau menjaganya, susah. Sore-sore anak muda sudah datang dengan motornya untuk menjemput anakmu dengan knalpotnya yang baru saja disunat. Bunyi knalpotnya, bep, 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 bep. Pas lewat di depan rumahmu, bep. Bu, boleh saya bawa anaknya jalan-jalan? Enggak boleh. Sebentar aja untuk beli mie ayam, sekali tidak, katakan tidak. Datang suaminya dari belakang, kasih aja mama, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah orang tua yang merusak anak. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak-anak ini dididik, anak-anak ini suci, anak-anak ini fitrah. Kata Abu Hurairah maknanya fitratul Islam. Masya Allah, di pesantren Ar-Rahmah ini semut pun mau. Berarti saya terlalu manis di sini. Siapa yang merusak anak ini? Fa'abawahu, bapaknya ibunya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi penyembah api. Orang tualah yang merusak anak-anak ini. Ada orang tua yang membuatkan kamar anaknya besar. Di dalamnya dibelikan layar TV, layar tancap. Di kamarnya dibelikan gadget, handphone, wifi 24 hours. Belikan motor, dibelikan mobil. Itu bukan orang tua yang sayang sama anak. Itulah orang tua yang jahat. Itulah orang tua yang menjerumuskan. Itulah orang tua yang merusak anak. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke rumah saya? Oke, I'm coming. Apa acaranya? Acaranya Maulid Nabi? Enggak. Isra Mi'raj? Enggak. Nuzul Quran? Enggak. Tausiah? Enggak. Ceramah? Enggak. Kultum? Enggak. Akikah? Enggak. Walimah? Enggak. Terus apa acaranya? Ruqyah. Hah? Ruqyah. Siapa yang diganggu setan? Ini anak saya Pak Ustadz, nggak mandi, nggak sholat, nggak makan, nggak mandi, nggak sholat, nggak makan. Ngapain dia di kamar? Nembak musuh yang nggak mati-mati. Kecanduan game online. Saya nggak bisa ruqyah, saya bilang. Belum ada saya belajar doanya, Allahumma inni a'udzubika min game online. Siapa yang membelikan dia handphone? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membuat di kamar dia ada layar TV besar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang memberi dia internet 24 jam non-stop? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya kecanduan, siapa yang salah? Ustadz. Enak aja aku yang salah. Inilah orang tua yang sudah merusak anak. Sekarang anak-anak ini dirusak. Dibiarkan jalan sama laki-laki yang gak mahram. Pergi sana, pergi sini, terbang sana, terbang sini, motor sana, motor sini, pulang. Udah ada lagunya, nggak layak dinyanyikan di tempat yang suci bersih ini. Tapi untuk sebagai contoh nggak apa-apa. Pulang-pulang berbadan dua. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Gara-gara apa? Cinta satu malam. Gara-gara apa? Selimut tetangga. Ustadz kok tahu? Saya punya telinga. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya yang paling selamat adalah di pesantren. Tapi Pak Ustadz sekarang yang nakal ini bukan cuma anak-anak. Memang betul, bukan cuma anak yang nakal. Teman saya, alumni Mesir, sama dengan Habib guys, ngajar sekolah di luar. Mengadakan razia. Semua pelajar-pelajar, student handphonenya ambil. Periksa satu-satu. Telepon bapaknya. Bapak, ini anak bapak ini kurang ngajar, handphonenya isinya macam-macam. Besok bapak datang. Akhirnya datang ibunya. Ibu, ini anak ibu. Bapak mana? Bapak lagi kerja nggak bisa, saya mewakili bapak. Anak ibu ini kurang ngajar, handphonenya isinya macam-macam. Kata si ibu, mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone suami saya. Kenakalan bapak-bapak.
Makanya kalau ada suami ibu yang nakal-nakal, titipkan juga ke pesantren ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng terakhir pertahanan kita adalah tembok pesantren. Makanya sekarang pesantren sedang dibusukkan melalui sosial media, digembar-gemborkan beritanya, diangkat terus supaya apa? Supaya orang tua enggak mau, takut, khawatir, cemas memasukkan anaknya pesantren, supaya kalau anak tidak lagi di pesantren, di luar, kenakalan yang terlihat, seks bebas, pergaulan bebas, LGBT, khamar, narkoba, tapi ada kenakalan yang tidak terlihat, kenakalan yang merusak isi kepalanya, apa namanya, itulah dia aliran-aliran sesat, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, sekuler, liberal, komunis, ateis, macam-macam. Ada namanya ateis, a tidak, t Tuhan, is keyakinan, ateis keyakinan yang meyakini enggak ada Tuhan. Ada lagi namanya agnostik, percaya pada Tuhan tapi tidak mau beragama. Kamu agamanya apa? Saya tidak beragama. Jadi kamu enggak bertuhan. Saya bertuhan tapi enggak beragama. Kok bisa? Karena agama terlalu sempit untuk menangkap Tuhan. Kamu bertuhan, saya enggak bertuhan tapi saya berhantu. Hancur anak-anak kita ini, dirusak, badannya rusak, kepalanya rusak, matanya rusak karena handphone, karena radiasi layar, dan pikirannya rusak. Tapi anak-anak kita di pesantren Tahfiz Ar-Rahmah, yang perempuan, yang laki-laki, terjaga, terpelihara, bajunya, jubahnya, rompinya, pecinya, prestasinya, sholat berjamaahnya. Tapi ibu di rumah, walaupun wali santri nggak hadir semua pagi ini, walaupun yang datang ini tidak semua full, ayah dan ibu kalian mungkin nggak datang, tapi insya Allah pesan ini tetap sampai ke mereka, karena insya Allah mereka akan menonton ceramah ini.